Bayi ini dibuang oleh ayah kandungnya di panti jompo. Seorang suster melihatnya dan menggendongnya masuk. Dokter memvonis dia menderita penyakit penuaan. Semua organnya menua dan tidak akan bertahan lama. Suster merasa tidak tega. Dia dari dulu menginginkan anak, tapi tidak kesampaian. Dia pun mengadopsinya dan memberi nama Benjamin. Wajah bayi yang tua tidak menjadi aneh di panti jompo. Mereka semua menyukainya. Benjamin tumbuh dalam kasih sayang. Benjamin yang berumur 7 berparas tua dan duduk di kursi roda. Malam minggu mereka ke gereja. Pendeta sedang khotbah, tapi Benjamin malah tidur. Dia dibangunkan oleh suster. Suster membawanya ke depan pendeta dan berkata padanya dia tidak dapat melahirkan. Pendeta memegang perutnya, Benjamin melongo. Pendeta memegang kepalanya dan mendoakannya. Mukjizat terjadi, Benjamin bisa berdiri. Semua orang bertepuk tangan menyaksikannya. Tiba-tiba pendeta pingsan. Setelah beberapa tahun kemudian suster itu hamil, dia melahirkan seorang bayi. Sebagian perhatian pada bayi itu tidak sadar bahwa Benjamin semakin muda. Seorang nenek memujinya rupanya yang semakin muda. Cucu nenek itu bernama Desi mendatangi mereka. Ini adalah pertemuan pertama Benjamin dan Desi. Semenjak itu Benjamin terus mengikuti kemana Desi pergi. Malamnya Benjamin dibangunkan Desi. Desi mengajaknya bermain di bawah meja. Masing-masing berkata rahasia sendiri. Benjamin berkata umurnya 12, Desi tersenyum. Memegang wajahnya yang keriput, kemudian neneknya membuka taplak meja. Nenek dengan marah membawa Desi pergi dan memarahi Benjamin, tak tahu malu. Benjamin sudah berumur 18, dia sering ke dermaga melihat laut. Kapten Mike sedang mencari pekerja, tapi tidak ada yang mau karena dia pelit. Hanya Benjamin yang mengangkat tangan. Benjamin yang terlihat tua malah paling rajin. Kapten membawanya ke bar sebagai imbalan. Benjamin merasa senang karena pertama kali datang kebetulan dilihat oleh ayah kandungnya yang membuangnya. Ayahnya juga terpaksa membuangnya. Dia mengikuti Benjamin dan menemaninya ngobrol dan minum bir. Tapi tetap tidak mengatakan dia adalah ayahnya. Benjamin yang tidak tahu apa-apa menjadikannya teman. Tak terduga Benjamin semakin muda, Desi juga dewasa. Mereka tetap sahabat. Benjamin membangunkan Desi dan berkata akan memberikannya surprise. Benjamin awalnya ingin membawanya melihat sunrise, tapi kabut tebal di laut. Sebuah kapal pesiar melewati mereka. Mereka tidak sengaja menolong kapal pesiar yang hampir tenggelam. Perusahaan pesiar memberikan kapal ini kepada mereka. Kemudian dia pergi dari panti jompo dan menjadi seorang nahkoda. Desi berpamitan dengan Benjamin sebelum pergi. Benjamin berjanji padanya akan menulis surat untuknya. Desi menunggu surat dari Benjamin sambil belajar balet. Dia sangat rajin dan berbakat, tidak lama menjadi balerina dan tampil di berbagai negara. Tapi mereka tidak pernah bertemu. Desi hanya bisa mengetahui kondisi Benjamin dari surat. Dia mendapat surat Benjamin yang tertulis dirinya sudah berpacaran. Dia jatuh cinta pada wanita di Uni Soviet. Ini pertama kali Benjamin pacaran, tapi hanya bertahan selama 3 hari, Benjamin diputuskan. Di saat dia sedang galau, Pearl Harbor diledakkan dan kapal mereka direbut paksa. Mereka menemukan pasukan musuh. Kapten bersikeras bertarung dengan mereka, tapi kapal mereka diledakkan musuh. Semua orang meninggal dan tersisa Benjamin. Dia tidak mengerti kenapa kapten keras kepala. Benjamin yang berumur 26 kembali ke panti jompo. Desi juga kembali. Mereka akhirnya bertemu. Pertama kali Desi bertemu dengan Benjamin yang sangat muda. Akhirnya perselisihan umur mereka tidak terpaut jauh, mereka berkencan. Benjamin terus melihat Desi dan tidak mendengar apa yang dikatakannya. Desi menari untuknya di bawah langit malam. Dia terpesona, tapi dia menghindari ciuman Desi. Desi pun pergi dengan kecewa. Benjamin pergi mencarinya setelah seminggu berlalu. Langsung terbang ke New York melihat pertunjukannya. Benjamin memberikan Desi bunga dan mengajaknya makan malam. Desi menolaknya. Dia meninggalkan Benjamin, pergi ke acara makan malam balet bersama pacarnya yang kaya dan ganteng. Setelah mendapat penolakan Benjamin, esoknya Desi langsung berpacaran dengan pacarnya. Sebenarnya Benjamin juga sudah kaya. 3 bulan lalu ayah kandungnya meninggal. Berlimpah harta ditinggalkan ayahnya untuknya, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Benjamin mendapat sebuah surat dan segera ke rumah sakit. Desi kecelakaan. Kecelakaan itu mematahkan kaki Desi. Dia tidak dapat menari balet lagi. Benjamin sangat sedih melihat kondisi Desi. Dia ingin menjaga Desi, tapi Desi menolaknya karena Benjamin semakin muda. Dia tidak ingin menjadi beban Benjamin. Mereka kembali berpisah. Dia yang baru lahir dibuang ayahnya karena parasnya yang aneh. Sekarang dia kaya, bisa mengganti mobil, rumah, bahkan pacar. Desi juga perlahan bangkit dari keterpurukannya. Mereka kembali bertemu. Akhirnya dilihat seumuran dari rupa mereka.
Mereka pun akhirnya bersama. Mereka berlibur bersama ke berbagai negara. Daisy tidak menyerah dengan mimpinya. Dia membuka les balet mengajar anak kecil belajar balet. Daisy sangat menyukai anak kecil. Tidak lama dia hamil, dia mengatakannya pada Benjamin. Benjamin kaget, dia takut jika anaknya lahir akan sama sepertinya. Dia tidak tega anaknya diperlakukan aneh oleh orang, tapi dia lebih takut jika dia semakin muda. Dan menjadi anak kecil, maka Daisy harus menjaga dua anak. Benjamin menasihati Daisy aborsi, tapi Daisy tidak mau. Dia bersikeras melahirkannya. Untungnya anaknya tidak terlahir sama sepertinya. Benjamin sekarang semakin khawatir. Keriput di wajahnya mulai menghilang. Kulitnya semakin bagus, tubuhnya juga semakin bugar. Dia memilih pergi dan Benjamin menghilang. Daisy membesarkan anaknya sendiri dan bertambah tua. Daisy mendapat telepon dari panti jompo. Petugas berkata ada anak yang ditinggalkan. Anak itu tidak tahu namanya sendiri dan selalu membawa buku harian tentang Daisy. Daisy pun pergi ke panti jompo itu. Seorang anak duduk di depan piano, dia adalah Benjamin. Meskipun parasnya anak muda, tapi dia mulai menderita Alzheimer. Dia tidak tahu dirinya siapa dan tidak mengenal Daisy. Demi menemani Benjamin, Daisy tinggal di panti jompo ini. Melihat Benjamin semakin hari berubah menjadi bayi, melihat Benjamin digendongnya, Daisy tahu Benjamin tahu siapa dirinya. Benjamin pun meninggal di pelukan orang tercintanya. Seumur hidup dia menjalani hidup yang terbalik dengan orang lain. Meskipun kecewa, tapi dunia yang dilihat berbeda dengan yang kita lihat. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Terima kasih.